Ya, ternyata Islam datang ke Nusantara ini itu bukan di abad ke-14. Awas hati-hati, bukan di abad ke-14. Awas, ini ada penyesatan yang disampaikan oleh Snokhoroi, seorang orientalis ya, yang kemudian diminta oleh orang-orang Belanda untuk belajar langsung ke Mekah, lalu menerapkan nilai-nilai keislaman yang dia pelajari. Bukan nilainya sebetulnya, bukan nilainya, tapi gambaran-gambaran keislaman dia bawa ke Aceh untuk menyesatkan masyarakat Aceh. Di antara pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara di abad ke-14. Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah kemudian menepis dugaan itu, termasuk Buya Hamka yang menginisiasi Masjid Al-Azhar ini. Ya, beliau punya teori dan lebih condong kepada teori ini, bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14 tapi di abad yang ke-7, di awal-awal bahkan masa keislaman. Kalian apa buktinya? Ternyata di awal-awal abad ke-7 ini telah ditemukan makam seseorang ya, yang berada di wilayah Baras 414 km dari kota Medan ke arah Tapanuli sana. Namanya Syekh Mukauddin. Syekh Mukauddin ini ditemukan di situ ya, bertuliskan lisannya berbahasa Arab dan dia muslim. Pernah dengar kalimat ini ya? Maaf, setelah itu datang Islam, kemudian meruntuhkan kerajaan Majapahit, maju Islam. Itu penyesatan yang luar biasa. Majapahit baru berdiri tahun 1295. Teman-teman sekalian, penting diketahui 19 tahun sebelum itu sudah tersebar kerajaan Samudra Pasai. 19 tahun setelah itu, sebelum itu 19 tahun, kurangi 19 berapa? 1276 sudah ada kerajaan Samudra Pasai dan sudah menyebar. Jadi nggak benar kalau dikatakan Majapahit duluan baru kemudian kerajaan Islam datang. Tidak, Islam sudah duluan. Abad ke-14 sudah punya kerajaan. Snokhoroi mengatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-14. Bagaimana mungkin orang masuk ke Nusantara langsung bikin kerajaan? Orang Sumatera pada kemana? Ya, jadi ketika masuk tersebar abad ke-7, kemudian mengembangkan keislamannya sampai jadi kerajaan abad ke-14. Jadi sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara ini masih di awal-awal masa kehidupan Nabi SAW dan masa awal sahabat, abad ke-7. Nah, Islam apa yang dibawa oleh para sahabat ini sampai datang ke Nusantara dan menyebarkan sampai sekarang ada? Ternyata Masya Allah, bukan yang jauh-jauh. Mereka membawa petunjuk Nabi SAW. Mereka ajarkan Quran. Mereka ajarkan petunjuk penjelasan hadisnya. Ketika Islam mulai menyebar, bukan cuma di Sumatera, bahkan ya ada mulai di Jawa, sampai bahkan ke ujung Papua, sampai ada di wilayah disebut dengan Maluku. Maluku itu dari kata muluk asalnya. Muluk dari bahasa Arab. Ya, Malik jamaknya muluk, raja-raja. Karena di sana banyak kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Ada Ternate, Tidore, Bacan, macam-macam. Jadi muslim. Di Maluku itu muslim semuanya dulu ya. Diutus kemudian ke Nusantara. 9 orang, 9 dalam bahasa Jawa disebut dengan songo. Yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin ibadah, baik. Ya, para ulama ini. Ya, disebut dengan wali. Al-Awliya At-Tis'ah, wali songo. Itu asalnya ulama-ulama hebat. Ada sejarahnya. Saya tidak sembarangan menyampaikan ini ya. Saya sampai ke Aceh tuh mengejar ahli nasab. Saya ke Aceh, diskusi dengan ahli nasab, belajar dari beliau. Yang paling menarik teman-teman sekalian, mereka ketika datang membawa manhaj luar biasa. Dibawa diutus dengan 2 bendera. Satu bendera hitam yang melambangkan pada kiswah Ka'bah. Singkatnya 9 orang ini, ada yang berasal dari Palestina, Syekh Aliyuddin, Syekh Hasanuddin. Ada yang berasal dari Mesir, Syekh Ahmad Al-Jumadil Kubra. Beliau nanti bahkan punya 2 anak. Satu orang diajak ke Nusantara, namanya Maulana Ishaq. Ya, satu orang lagi tinggal di Mesir, namanya Syarif Abdullah. Dari Maulana Ishaq ini nanti turun keturunan-keturunan. Keturunannya siapa? Ya, pendiri 2 ormas Islam besar di Indonesia. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari mendirikan NU tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Itu keturunan Maulana Ishaq. Jadi teman-teman sekalian, yang paling menarik di sini ketika menyebar keislaman selevel Prabu Siliwangi nanti. Prabu Siliwangi itu punya kekuasaan besar. Kerajaan Hindu dari mulai Banten sampai dengan ke pertengahan Jawa itu, ya, Jawa Tengah. Itu Masya Allah. Jadi begitu beliau inspeksi ke daerahnya, kemudian masuk ke daerah Subang, ya, Karawang, ya, dari daerah Karawang pada saat itu, kemudian menemukan seorang perempuan yang Masya Allah sedang baca Quran, indahnya luar biasa. Muridnya Syekh Hasanuddin, karena baru pulang dari Ummul Qura, maka disebut Syekh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantren Al-Qura. Tayyib, begitu mendengar keindahan kalimatnya, datang melihat, nih perempuan luar biasa, auranya bagus. Namanya Nyai Subang Larang. Ya. Tiba-tiba dinikahi beliau ini, ya, dengan syarat masuk Islam Prabu Siliwangi, tahun 1423 melahirkan anak. Ya, anaknya dikenal dengan Walang Sungsang. Ya, yang kedua nanti 1426 lahir anak kedua Rara Santang, dan yang ketiga 1427 lahir anak ketiga namanya Raja Sengara. Semuanya masuk Islam. Nah, yang pertama Walang Sungsang dengan yang kedua Rara Santang kemudian pergi menunaikan haji di Mekah, kemudian setelah berhaji ganti nama. Yang satu jadi Abdullah Iman, yang satu jadi Syarifah Mudaim. Saat akan pulang ketemu dengan anaknya Ahmad Jumadil Kubra yang kedua yang dari Mesir sedang haji. Tayyib, namanya Syarif Abdullah. Dilamar kemudian Syarifah Mudaim lewat kakaknya Abdullah Iman, dinikahkan di situ, nggak ikut pulang ke Nusantara. Beliau kemudian ikut ke Mesir. Tinggal selama 20 tahun melahirkan anak bernama Syarif Hidayatullah.
Ini yang kemudian pulang tengok kakaknya yang punya kekuasaan di wilayah Gunung Jati sampai diberikan gelar Sunan Gunung Jati pada saat itu.